Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita di minggu ini dalam pembelajaran ekonomi bisnis. Yang minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang merancang ide dan analisis peluang usaha. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana merancang ide dan analisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT, ya. Di mana analisis SWOT itu adalah S-nya adalah kekuatan atau strength, W-nya adalah kelemahan atau weakness, O-nya adalah peluang atau opportunities, dan yang T-nya adalah ancaman atau threat. Nah, jadi sebelum kita melakukan sebuah usaha, kita terlebih dahulu harus memiliki surat izin usaha, ya, biar kita memiliki legalitas atas usaha yang kita jalankan. Nah, kalian jangan berani-berani mencoba untuk membuat usaha yang ilegal, oke? Nah, pertama yaitu analisis kekuatan atau strength. Nah, dalam analisis kekuatan atau strength ada empat hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama modal, yang kedua SDM yang berkualitas, yang ketiga koneksi bisnis, yang keempat lokasi tempat usaha. Nah, dari keempat ini, yang pertama modal. Tentu sebelum kita membuka sebuah usaha, kita memerlukan modal yang banyak, ya. Memerlukan modal yang banyak supaya tidak ada kendala dalam kita menjalankan usaha kita. Nah, yang kedua SDM yang berkualitas. Misalnya kita menjalankan sebuah usaha dalam produksi, ya, produksi. Berarti menghasilkan barang atau jasa. Tentu kita perlu memiliki SDM yang berkualitas. Karena kalau kita tidak punya SDM yang berkualitas, ya mau gimana produk yang kita hasilkan akan bagus, ya kan? Nah, yang ketiga, koneksi bisnis. Koneksi bisnis ini sangat kita perlukan. Gini, supaya memudahkan memasarkan produk yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita bikin usaha di Pekanbaru, nah selain di Pekanbaru kita juga punya koneksi bisnis kita di Jakarta. Jadi produk kita itu bisa dengan mudah didapatkan orang Jakarta karena koneksi bisnis yang kita punya ada juga di Jakarta, ya. Nah, yang keempat terakhir, lokasi tempat usaha. Nah, kalau misalnya lokasi tempat usaha ini sangat juga diperlukan dalam menjalankan usaha. Karena apa? Lokasi yang strategis akan memudahkan kita akan memudahkan para konsumen untuk menjangkau tempat kita sehingga dia mendapatkan produk kita, ya. Nah, itu adalah analisis kekuatan. Yang kedua, kita beralih ke analisis kelemahan, weakness. Nah, kalau misalnya analisis kelemahan ini biasanya yang kita hadapi adalah bahan baku. Nah, kita contohkan saja usaha pisang crispy. Nah, kalau kita membuat usaha pisang crispy, otomatis kita membutuhkan bahan bakunya yaitu pisang. Nah, coba kalian pikirkan, kalau misalnya kita membuka usaha pisang crispy, apakah pisang itu akan ada setiap hari secara terus-menerus? Bayangkan, misalnya usaha kalian lagi naik-naiknya nih. Nah, jadi otomatis pasokan pisang kalian harus lebih banyak dari biasanya. Kalau misalnya kebun pisang kalian itu nggak banyak, ya bisa jadi pisang itu sebagai awal mula kebangkrutan dari usaha kalian, ya. Oke. Jadi kalian harus memastikan bahan baku dari produk kalian itu harus tetap ada meskipun sedikit-sedikit biar usaha kalian nggak mati. Oke? Nah, yang ketiga, analisis peluang atau opportunities. Nah, kita contohkan lagi ke pisang crispy tadi. Jadi karena kita usaha kita maju nih, usaha pisang crispy kita maju. Nah, jadi orang berpikir, wah, usaha dia maju. Kayaknya kalau misalnya aku bikin usaha seperti itu, kayaknya juga aku bakalan maju deh gitu. Jadi pikiran orang karena dia melihat kita maju, mereka memikirkan bahwa usaha kita itu sebagai peluang untuk mereka membuka usaha juga. Oke? Nah, yang keempat, analisis ancaman. Yang pertama adalah banyak usaha yang sejenis, dan yang kedua adalah banyak konsumen yang berminat terhadap produk luar negeri. Nah, kalau misalnya yang pertama banyak usaha sejenis, yang sama seperti analisis peluang, orang berpikir
mereka itu maju, mereka juga berpeluang untuk membuat usaha dia seperti itu supaya bisa maju dengan gini. Kalau misalnya produk kita pisang crispy aja, tapi dia membukanya seperti pisang crispy rasa keju, rasa stroberi, ya. Nah, supaya mereka juga punya usaha yang sama seperti kita, banyak usaha sejenis. Tapi kembali lagi, yang namanya rezeki tidak akan tertukar, oke? Nah, yang kedua adalah banyak konsumen berminat terhadap produk luar negeri. Ya, tentu saja produk luar negeri itu kan produk bagus dibanding dengan produk kita sendiri. Nah, itu kan mindset dari orang yang menyukai produk luar negeri. Dilihat dari kualitasnya dan dilihat dari harganya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.